Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa ba'd. Pertama-tama, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan selain kata demi kata yang kita rangkai dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang tetap setia menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Ustadz, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran sejarah Islam. Ya. Sebelum kita mulai pelajarannya, Ustadz ingin menyampaikan atau ingin mengingatkan di pertemuan yang lalu, yaitu mengenai perintah dakwah secara jahriyah atau terang-terangan. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana Rasulullah berdakwah pada karib kerabatnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Ketika Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah kepada karib kerabat dan orang-orang terdekat, lalu Nabi Muhammad SAW mengumpulkan kerabat-kerabatnya dari Bani Hashim. Hadir juga dalam pertemuan itu beberapa orang dari Bani Muthalib bin Abdul Manaf yang jumlah mereka sekitar 45 orang. Dan sebelum Rasulullah berbicara menyampaikan dakwah kepada mereka, maka salah seorang pamannya yang sangat membenci dakwah Rasulullah. Siapa paman yang sangat membenci dakwah Rasulullah? Yaitu Abu Lahab. Abu Lahab kemudian melontarkan ancaman-ancaman kepada Rasulullah SAW. Maka beliau pun diam dan tidak mengutarakan sepatah kata pun dalam pertemuan itu. Kemudian Rasulullah mengundang untuk kedua kalinya dan menyampaikan dakwah. Dan Rasulullah menyampaikan dakwahnya. Rasulullah mengatakan, demi Allah yang tidak ada Tuhan yang hak selainnya, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang diutus kepada kalian secara khusus dan kepada manusia secara umum. Setelah mendengar perkataan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, maka paman beliau yang mendukung beliau. Siapa paman Rasulullah yang mendukung dakwah Rasulullah? Paman yang sangat menyayangi beliau, yaitu Abu Thalib. Maka Abu Thalib berjanji akan menjaga dan melindungi serta membela Rasulullah, meskipun dia sendiri belum beriman dan meninggalkan agama bapaknya Abdul Muthalib. Sikapnya yang membela Nabi SAW tadi sangat berbeda sekali dengan paman beliau yang sangat benci dengan dakwah Rasulullah. Siapa paman yang sangat benci dengan dakwah Rasulullah? Yaitu Abu Lahab. Setelah itu Allah menurunkan
firman-Nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang musyrik. Quran surah Al-Hijr ayat 94. Maka ya, ayat ini merupakan puncak perintah dakwah jahriyah, dakwah secara terang-terangan kepada khalayak ramai dan tidak sembunyi-sembunyi maupun perorangan. Setelah turunnya ayat tersebut, ya, janji yang diikrarkan pamannya Abu Thalib pada suatu hari, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke Bukit Sofa seraya menyeru, ya, seraya memanggil, wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi, yang ditunjukkan, ya, kepada semua suku Quraisy hingga mereka berkumpul semua. Kemudian, ya, jika ada seorang yang berhalangan hadir, maka dia mengirim utusan untuk melihat apa yang sedang terjadi. Begitu pula, ya, Abu Lahab dan pemuka-pemuka Quraisy ikut hadir. Kemudian Rasulullah berpidato kepada mereka, apa pendapat kalian jika aku kabarkan bahwa ada sekelompok pasukan berkuda di lembah ini ingin menyerang kalian? Apakah kalian percaya kepadaku? Ya, maka, ya, mereka pun menjawab, kami tidak pernah tahu darimu selain kejujuran. Kemudian Nabi SAW melanjutkan pidatonya, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian sebelum datangnya azab yang sangat pedih. Mendengar seruan ini, Abu Lahab berkata, binasalah engkau sepanjang hari ini. Apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami? Lalu Allah melakukan pembelaannya kepada nabinya dengan menurunkan surah Al-Lahab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Quran surah Al-Lahab ayat pertama. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan Islam dengan penuh kesabaran dan berharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau berdakwah di tempat-tempat umum atau di tempat berkumpulnya kaum musyrikin. Rasulullah, ya, Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada mereka tentang berhala-berhala yang tidak mampu memberikan manfaat dan mudarat sedikit pun. Kaum musyrikin Quraisy marah dan merasa terganggu dengan banyaknya orang-orang yang masuk agama Islam. Mereka pun mendatangi paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib, dan meminta kepadanya agar menghentikan dakwahnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau membiarkan mereka mengambil tindakan tegas kepada Rasulullah. Maka, ya, Abu Thalib pun memberitahu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang permintaan orang-orang musyrik Quraisy kepadanya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai pamanku, demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, supaya aku meninggalkan urusan dakwah ini, maka aku tidak akan meninggalkannya hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkan atau membinasakanku. Lalu, ya,
mendengar jawaban dari keponakannya, ya. Maka Abu Thalib mengatakan, "Wahai anak saudaraku, pergilah dan katakanlah apa yang engkau suka. Demi Allah, sekali-kali aku tidak akan menyerahkanmu kepada siapapun." Maka, ya, mendengar perkataan dari paman yang sangat mendukung, ya, yang sangat mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang sangat mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Abu Thalib. Maka, ya, Nabi Muhammad pun melanjutkan dakwah secara jahriyah terang-terangan selama 10 tahun di Mekah. Bagaimana Rasulullah mencontohkan cara ibadah kepada Allah di hadapan kaumnya di halaman Ka'bah pada siang hari. Ya, beginilah awal fase dakwah secara jahriyah, dan nanti akan dilanjutkan lagi fase dakwah jahriyah di pertemuan yang lainnya, ya. Terima kasih anak-anak Ustadz sudah mendengarkan sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.